Oke, baik. Apakah sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Oke, baik. Eh, Terima kasih kepada Bu Okta memberikan kesempatan pada saya yang saat ini bisa membagikan beberapa ilmu atau pengetahuan buat mahasiswa, dan saya merasa terhormat sekali bisa ketemu dengan teman-teman mahasiswa dari Unisula. Baik, hari ini kita akan belajar sedikit mengenai media pembelajaran atau media ajar yang basicnya adalah TIK ya, terus kemudian kita gabungkan dengan bahasa Indonesia. Nah, kira-kira untuk hari ini apakah Anda sudah siap atau Anda lagi di jalan mungkin ya, atau masih makan hari ini? Sudah siap semuanya? Halo? Halo? Monggo. Siap, Bapak. Oke, Ya, Bang. baik. Anda boleh aktif ya hari ini. Jadi mungkin kalau ada kegiatan yang tidak terlalu penting Anda bisa tinggalkan. Kita fokus di sini. Baik. Sebagai awalan, dulu ketika saya di sekolah ya, ada papan tulis, ada globe, ada peta atlas, ada apa ya, alat-alat untuk bapak ibu guru dalam mengajar saya. Dan ketika di kelas kita hanya ada buku, pen, pensil, ya, penggaris, dan kalau kita apa namanya sering tukar-tukaran penghapus. Nah, kalau sekarang bagaimana? Kalau di masa kalian, ya kan? Sekarang penggunaan komputer, penggunaan gadget, ya. Bahkan kalau kita lihat di kelas-kelas yang saat ini itu papan tulis hanya sebagai pajangan. Ya, papan tulis hanya sebagai media kalau pas lagi kepepet tidak ada proyektor. Nah, itu sekarang seperti itu. Bahkan yang dulu ketika HP dilarang, sekarang semuanya pakai HP. Bahkan kumpul tugas lewatnya WA, ya kan? Terus kemudian ujian juga menggunakan komputer, basicnya komputer. Hampir semuanya dari lini pendidikan itu hampir eh, ya hampir 100% menggunakan gadget untuk membantu dalam pembelajaran. Dibandingkan dengan dulu ketika kita saya di zaman saya itu masih ada kapur, di mana papan tulis yang basicnya adalah kayu kemudian ditulis dengan kapur ya. Bahkan dulu saya hanya mengenal kapur warna putih, terus kemudian ketika dewasa baru tahu ternyata ada warna-warni kapur di pasar. Dan saya bertanya kenapa bapak ibu guru saya tidak pakai warna-warni kapur warna merah, warna biru kan gitu. Terus kemudian ketika saya belajar peta itu juga menggunakan alat bantu atlas ya. Kalau sekarang namanya adalah ya masih atlas ya. Eh, ada juga globe bentuk bumi yang sebulat itu. Kemudian ketika sudah dewasa baru tahu ternyata bumi itu tidak sebulat yang kita bayangkan kan gitu. Eh jadi masa dulu ketika saya masih sekolah dan kemudian dibandingkan dengan saat ini, di mana generasi-generasi kalian generasi Z ya,
itu menggunakan gadget untuk pembelajaran, kemudian gadget untuk dalam segala hal ya, dalam kehidupan kalian untuk membantu kalian mengerjakan tugas, kemudian ataupun melakukan hal lain, itu semuanya berbasicnya adalah pakai gadget. Coba, apakah pernah kalian meninggalkan gadget kalian di rumah dalam waktu 1 hari? Apakah tahan? Ya, kalau dulu kita teman-teman tidak pernah yang namanya berpikiran bahwa gadget itu sebagai bahan bahan utama dalam kehidupan. Jadi kalau ketinggalan gadget ya sudah, biarkan kan gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang kalau ketinggalan HP, ya kalau sudah sampai sekolah pasti pulang lagi, balik lagi untuk ambil HP-nya. Baik, terus kemudian sekarang ini kita menghadapi society 5.0 ya. Mungkin ada yang tahu society 5.0. Kalau kemarin-kemarin kita mengenal yang namanya revolusi industri 4.0, dan sekarang sudah muncul lagi 5.0. Dan kalau Anda lihat ya, teknologi yang dulu digunakan, kemudian sekarang kita menggunakan hal-hal yang baru. Contohnya adalah AI ya, artificial intelligence, di mana AI ini diciptakan untuk lebih bisa membantu kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Society 5.0 ini intinya adalah di sana, ketika manusia itu lebih banyak berintegrasi dengan teknologi AI. Nah, kira-kira AI yang sudah kalian pakai di kehidupan kalian apa? Ada yang bisa jawab? Halo? Adakah yang bisa menjawabnya? Ini yang tadi katanya ada lihat 11 orang, mungkin ada yang bisa mewakili. Halo? Tidak ada? Oke, ini saya ternyata ada notifikasi, ada waktunya. Nanti kalau kita putus, nanti mohon bisa masuk lagi ya. Baik, Bapak. Oke, baik. Belum ada yang mau menjawab mungkin? Teknologi AI yang sudah kalian pakai di rumah mungkin. Saya saya izin menjawab, Bapak. Silakan. Saya tuh kemarin mencoba yang chat GPT itu loh, Bapak. Jadi Oke. kita bertanya, nanti bisa dijawab dengan ketikan itu. Dan itu Oke. benar-benar membantu sekali untuk tugas mata kuliah gitu, Bapak. Iya. Baik, terima kasih. Siapa ini? Rofida, ya. Terima kasih jawabannya. Yang lain mungkin ada selain ChatGPT? Kadang juga apa ya? Bikin suara apa sih yang itu loh, ini saya kan nggak yang bisa buat semisal Ah, lagunya ST12 tapi pakai suaranya Pak Jokowi itu juga bisa, Bapak, tapi nama webnya itu lupa. oke. Baik. Yang lain Itu apa ada? ya, Bapak? Saya pernah mencoba itu Pak, Fiber AI, Mm-mm. Buat apa? buat bikin yang gambar stable diffusion video. Oke. Baik.
Terus ada lagi gak yang sebenarnya kalau kalian pegang sendiri loh AI di tangan kalian, apa? Ada yang tahu? Halo? Belum tahu? Kalau Anda pernah memakai Oke Google, atau kalau di iOS itu ada Siri. Nah, itu adalah salah satu dari teknologi AI. Ya. Terus kemudian ChatGPT, iya, itu adalah teknologi AI. Cuman pertanyaannya adalah apakah sudah terintegrasi dengan kehidupan kalian? Apakah kita sering memakai? Apakah dalam setiap kegiatan kita itu ada AI di situ? Mungkin ketika di rumah ada TV yang namanya Google TV, kita langsung nyalakan Google TV, kita nggak perlu pegang remote, kita hanya tinggal mengatakan oke Google, nyalakan YouTube, oke Google, nyalakan SCTV. Nah, itu adalah salah satu dari integrasi AI di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dulu ketika di revolusi industri 4.0 itu adalah pengenalan setiap teknologi otomasi, di mana dia sudah ada teknologi AI di dalamnya, teknologi komputer di dalamnya, namun tidak sepenuhnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, hanya di dalam industri saja. Tapi sekarang kita menghadapi society 5.0. Nah, di negara maju seperti Jepang, kemudian di Amerika, ya, di Eropa itu hampir sebagiannya itu sudah menggunakan integrasi AI. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia siap untuk Society 5.0? Nah, saya tanyakan lagi ke kalian, apakah kalian sudah siap untuk menghadapi Society 5.0? Karena para ahli menyebutkan bahwa Indonesia itu belum siap untuk Society 5.0. Nah, kapan siapnya? Kira-kira 20 tahun lagi. Nah, kalau 20 tahun lagi bukanlah zamannya saya, tapi adalah zamannya kalian. Ya, teman-teman mahasiswa, ini kalian akan menghadapi Society 5.0 dan kalian akan dipaksa untuk menghadapi atau penggunaan teknologi yang kiranya kalau zaman saya itu tidak ada, pada zaman kalian itu akan lebih banyak digunakan. Nah, itu karena kita akan menghadapi lonjakan teknologi yang sangat pesat, ya. Baik, mungkin sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut. Izin bertanya, Bapak. Ya, silahkan. Apakah kalau kedepannya nanti kita sebagai calon guru ini akan bisa tergantikan oleh teknologi-teknologi yang semakin canggih, Bapak? Iya. Karena semakin kesini tuh semuanya dipermudah gitu, Pak. Iya. Pertanyaan yang sangat bagus, Rofida. Nah, itulah yang dinamakan pendidikan. Karena di dalam setiap revolusi industri itu, di dalamnya itu hampir tidak ada pendidikan di dalamnya. Nah, fungsi pendidikan adalah memanusiakan manusia. Sama halnya tujuan dari Bapak kita Ki Hajar Dewantara yang punya pemikiran-pemikiran yang jenius, ya. Jadi Ki Hajar Dewantara ini adalah orang jenius di masanya, ya. Kita nggak bisa memungkiri bahwa beliau itu punya pemikiran-pemikiran yang bagus, dan saat ini itu dikembangkan dengan yang dinamakan kurikulum merdeka, di mana tujuan utamanya adalah memanusiakan manusia. Ketika teknologi menjadi sebuah alat, ya, menjadi sebuah alat, jangan sampai nanti alat itu akan memperalat manusia. Justru kitalah yang harus memperalat teknologi. Nah, itulah fungsinya pendidikan. Jadi ketika kita paham sebuah ilmu, jangan sampai ilmu itu akan menelan kita.
Nah, ini tugas-tugas teman-teman yang sebagai calon guru. Oh, sudah tutup dah. Oke, kita mulai lagi. Sudah ada 13 loh. Yang hadir cuma 13 ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Mohon maaf karena terputus di Google Meet. Kemarin saya mencari media lain, meeting ya, aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi ya memang punya kelebihan di waktunya, cuman ada hal-hal yang masih kurang gitu kan. Baik, saya lanjutkan lagi teman-teman yang tadi saya sampaikan. Di pertanyaannya adalah apakah nanti ke depannya guru-guru bisa digantikan oleh teknologi ya, karena bahkan saat ini AI itu sudah merambah di anak-anak kita, adik-adik kalian yang masih SMP itu sudah pegang HP ya, SMA itu sudah tidak bisa meninggalkan HP sama sekali. Dan seperti tadi saya bilang bahwa jika dulu Ki Hajar Dewantara itu tujuan pendidikan adalah bagaimana memanusiakan manusia ya. Jadi teknologi itu hanya sebuah alat, jangan sampai alat itu memperalat manusianya. Dan karena itulah kesadaran kalian terhadap teknologi itu jangan sampai terlena. Karena apapun yang kita lakukan dengan teknologi itu tidak selamanya teknologi itu bagus, tidak selamanya teknologi itu sempurna. Bahkan HP kalian yang digadang-gadangkan sebagai alat yang luar biasa, nyatanya adalah baterai bisa blendung ya kan, kemudian memori bisa habis, kemudian HP bisa lemot ya kan, atau mungkin terjadi boot loop. Nah, itu adalah kesalahan dalam sebuah teknologi. Bahkan di AI pun juga akan sama. AI apakah bisa terjadi kesalahan? Bisa. Ketika data yang diberikan dalam internet itu menjadi salah, maka AI pun juga akan mengatakan hal yang salah. Sistem kerja AI itu seperti apa? AI itu adalah teknologi di mana dia mencari informasi ya, dan mengelola informasi itu sendiri, kemudian menyimpulkan secara lugas, secara tepat sesuai dengan pertanyaan dari user itu. Nah, itu adalah kalau tugasnya ChatGPT ya seperti itu. Nah, sampai sini mungkin sudah dipahami teman-teman? Sampun. Oke, agak Sampun, putus-putus. Bapak. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau belum mungkin bisa Untuk nanti. Oke. saat ini belum, Bapak. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Ya, tadi adalah sekolah, pendidikan, dan kurikulum. Kemudian muncul di dalamnya sebuah teknologi. Ya, tadi sudah ada pertanyaan dan saya sudah menjawab ya. Jadi ketika teknologi itu sudah merambah ke anak-anak didik, ke adik-adik kalian ya, yang tidak bisa lepas dari gadget dan bahkan mungkin akan rebutan gadget kalau satu gadget untuk satu rumah. Nah, lalu bagaimana dengan sekarang ini? Informasi yang saya dapat dari
BPTIK, BDK Jateng ya. Sekolah itu sudah harus bisa bertransformasi, sudah harus bisa berubah sesuai dengan zamannya. Ketika sekarang adalah zaman digital, maka sekolah juga harus bisa mengikuti. Kalau dulu ketika ada yang dinamakan CBT, tes berbasis komputer, ya, ada sekolah-sekolah yang masih kontra. Kenapa harus lewat komputer? Kenapa tidak kertas lagi? Ya kan? Ketika setiap gadget dipakai untuk tes, ya, HP dipakai untuk tes online, komputer untuk tes online, akan muncul pertanyaan, gimana kalau misalkan HP itu masih bisa dipakai untuk mencontek misalkan, ya. Kemudian bagaimana guru-guru yang sudah senior, yang generasi lama, generasi saya yang di atas itu mengikuti teknologi, padahal ketika ketika muncul yang dinamakan proyektor, muncul laptop, nah itu adalah sebuah teknologi yang baru buat mereka. Padahal kalau sekarang kita lihat setiap sekolah itu calon siswanya itu sudah menggunakan gadget. Nah, bagaimana cara sekolah bisa bertransformasi, bisa mengubah diri untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran, ya, bagaimana cara meningkatkan efektif dalam pembelajarannya. Nah, kalau teman-teman paling lama itu ada yang lahir di bawah 90 mungkin ada. Kalau teman-teman ini umurnya berapa ya? Rata-rata 21 tahun enggak, Pak? 21 tahun. Kalau tidak ya 20 tahun. Oke, mungkin ada yang umurnya Tahun sudah 2001, 2002 gitu, Bapak. Oke, berarti generasi Z ya. Masih generasi Z. Mungkin ada yang masih umurnya 30 mungkin. Ada nggak? Mahasiswa ini ada? Ya, masih muda-muda semua ya. Jadi ini generasi Z semua. Ya, kalau saya adalah generasi milenial. Generasi di mana awal-awal ketika teknologi semakin merambah. Ketika awal-awal HP itu menjadi hal yang luar biasa. Ketika tukang becak yang megang HP itu menjadi hal yang wah luar biasa. Kalau sekarang hampir semuanya kalau nggak pegang HP akan muncul pertanyaan, ya kan? Jadi pengguna teknologi yang saat ini itu lebih banyak di generasi Z. Makanya teman-teman yang saat ini di generasi Z itu harus lebih bisa memahami bahwa teknologi saat ini akan tanpa batasan. Ya, informasi bisa didapat dari manapun. Ya, bahkan kalau dulu sering terjadi berita hoax ya dalam teknologi kita atau dalam sosial media kita, itu sekarang mulai muncul pembatasan, meskipun juga bahwa informasi itu tidak bisa dibendung begitu saja. Ketika ada informasi A, kemudian informasi B, ya kan, itu tetap muncul. Cuman yang sekarang ini akan muncul juga pertanyaan, apakah berita itu benar atau tidak. Nah, kemudian untuk kondisi yang lain, misalkan ya, penggunaan internet yang semakin banyak, ya. Terus apa yang harus dilakukan sekolah untuk mewujudkan transformasi digital? Nah, ini tentu saja dengan infrastruktur ya, pelatihan guru, kemudian hal-hal yang lain, dan intinya adalah bagaimana meningkatkan kompetensi guru dan meningkatkan fasilitas yang ada dalam sekolah.
Meskipun saat ini mungkin tidak 100% bisa terwujud. Maksud saya adalah ketika sekolah itu hanya punya 1 atau 2 lab komputer, itu tidak bisa mencukupi sekolah atau mencukupi semua siswa yang ada di sekolah. Kecuali kalau memang sekolah itu sekolah yang mahal, pastinya banyak fasilitas yang diterapkan di sana. Baik, kemudian kita berbicara soal media. Ya, kita masuk ke dalam media. Kalau dulu kita hanya mengenal media massa, koran, televisi, radio, kemudian muncul sekarang adalah internet, atau disebut kalau sekarang itu adalah IoT, Internet of Things. Semua bisa didapatkan dari internet, semua bisa dikerjakan lewat internet, dan kita bisa melakukan apapun dari internet. Dan media ini semakin berkembang, ya, bahkan kita sebut saja kalau ada istilah media ajar, ya, ternyata media itu adalah sebuah sarana buat kita, ya, buat sarana untuk mentransfer sebuah informasi, mentransfer ilmu. Sama halnya ketika saya mempresentasikan ini ke kalian, itu adalah sebuah sarana. Nah, sarananya apa saja? Yang pertama adalah saya menggunakan internet, kemudian saya menggunakan aplikasi browser, kemudian saya menggunakan aplikasi Google Meet, ya. Nah, itu adalah media. Kemudian media pembelajaran. Saya tidak membahas banyak mengenai media pembelajaran, nanti itu adalah bagiannya dari Bu Okta, ya. Dan sebenarnya kalau standarnya secara minimalisnya yang bisa saya sampaikan adalah media pembelajaran itu hanya sebuah instrumen, ya, instrumen pendukung dalam aktivitas belajar mengajar. Apa saja? Kalau dulu kita melihat ada media ajar seperti Bangun Ruang, kemudian ada Globe, ya, itu juga adalah media ajar. Nah, sekarang kita menghadapi teknologi di mana media ajar itu sudah berubah secara drastis, seperti penggunaan proyektor, ya, laptop di dalamnya, bahkan sampai ke gadget, HP, smartphone. Bahkan kalau sekarang itu sudah hampir jarang menggunakan buku, ya, perpustakaan jarang ada pendatang karena hampir semuanya bisa dicari dari internet. Kemudian presensi siswa juga tidak harus lewat kertas, nah, bisa menggunakan LMS, bisa menggunakan Google Form, dan lain sebagainya. Nah, media pembelajaran apa saja? Media pembelajaran itu ada yang berupa grafis, ya, berupa audio, media proyeksi, audio visual, media 2 dimensi, media 3 dimensi, media lingkungan, ya, atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian kita berbicara soal multimedia. Multimedia ini adalah media, sarana yang dimana dia kontennya itu ada banyak yang bisa disatukan. Jadi kalau media teks itu hanya bisa kita lihat, ya, mungkin kalian bisa lihat media teks di pinggir jalan seperti ada banner, MMT, kemudian ada flyer. Nah, itu adalah media teks yang bisa masih kita lihat. Kemudian ada media audio, itu contohnya adalah di bagian radio, ya, musik. Nah, itu media audio dan lain-lain. Kalau di konten multimedia itu ada 7, ya, ada 7 di situ. Dan beda lagi dengan multimedia komunikasi, di mana fungsi multimedia ini adalah untuk komunikasi. Dan media ini berupa alat dan bisa kita peroleh, ya, bisa kita rasakan
Di situ ada TV, radio, ya, film, itu juga adalah media komunikasi. Kemudian di situ ada game, kemudian ada tutorial, ya, kemudian ada ICT di mana dia ada tes berbasis komputer juga ada. Nah, itu adalah media komunikasi multimedia. Nah, multimedia itu bisa berarti media pembelajaran atau katakanlah multimedia menjadi media pembelajaran. Oke, ini tidak terlihat ya. Baik, itu kalimatnya harusnya adalah multimedia interaktif. Nah, mungkin ada yang sedikit paham, mungkin ada yang bisa menyampaikan ke saya sedikit. Apakah ada yang sudah tahu, sudah pernah mendengar multimedia interaktif? Halo, teman-teman? Nggih, Bapak. Ya, mungkin ada yang pernah mendengar multimedia interaktif? Mungkin yang jago komputer mungkin ada? IT? Halo? Halo, Bapak. Halo? Pertanyaan saya adalah apakah ada yang sudah pernah mendengar yang namanya multimedia interaktif? Halo? Mungkin seperti kayak PowerPoint atau presentasi yang di dalamnya aktif Pak, kayak misalnya ada suaranya, ada penampilan videonya begitu. Oke. Terus Baik. juga kalau misalnya dipakai buat belajar itu nggak membosankan gitu. Baik. Ya. Sudah hampir betul, hampir betul. Ya. Mungkin ada yang lain bisa? Multimedia interaktif itu seperti apa contohnya? Di situ sudah ada gambar, mungkin Anda bisa menebak. Multimedia interaktif. Halo? Seperti kan aplikasi Canva itu, Bapak. Ada audio visualnya, ada suaranya, Ya, ada betul. gambarnya, animasi. Ya. Ya, itu salah satunya. Betul, hampir itulah multimedia interaktif. Dan contoh yang lain adalah yang biasa kalian lakukan mungkin atau di aplikasi kalian, di aplikasi HP orang tua kalian, mungkin di yang di yang dipegang oleh anak, mungkin aplikasi games yang dimana gamesnya itu lebih banyak interaksi, bisa kita klik di dalamnya, kemudian akan muncul suara, kemudian bisa merekam jawaban di dalamnya, kemudian kita bisa lihat video, kemudian video itu kita bisa putar ulang, kita bisa menutup, ya. Jadi kata interaktif ini adalah lebih mengutamakan interaksi ke usernya, interaksi ke penggunanya. Jadi kalau dibilang sebuah proyeksi atau media presentasi seperti yang tadi dibilang, itu ya hampir betul. Cuman ketika kita berbicara mengenai interaktif, itu adalah dimana sebuah presentasi itu bisa kita bisa merekam, atau kita bisa klik kanan, klik kiri, kemudian kita bisa play, atau kita bisa stop video, kemudian kita bisa berinteraksi lebih banyak di dalamnya. Nah, itu multimedia interaktif. Baik.
ada jadi nanti tujuan akhir dari pertemuan kita adalah Anda bisa membuat sebuah aplikasi atau mungkin sebuah media ajar, di mana media ajar itu berbasis atau basisnya adalah digital, dan tujuannya agar Anda bisa membuat media ajar atau media pembelajaran interaktif. Nah, contoh yang bisa saya sampaikan di sini, kita harus mempertimbangkan aplikasi yang kita mau buat itu apa nih, nah kan? Karena kita bisa melihat kalau misalkan kita menggunakan PowerPoint di dalam pembuatan aplikasi itu, kemudian ada juga Canva, kemudian Moodle ya. Moodle itu adalah salah satu LMS atau istilahnya media pembelajaran, di mana di situ ada soal di dalamnya, materi di dalamnya, siswa bisa mengumpulkan tugas di dalamnya. Jadi teman-teman, kalau saya dengar kalian bisa melakukan presensi, mengumpulkan tugas dalam suatu situs universitas, nah itu adalah LMS namanya. Nah, itu adalah media pembelajaran. Nah, kita pertimbangkan aplikasinya, di mana siapa penggunanya, siapa yang menggunakan aplikasi itu. Misalkan jika yang menggunakan adalah anak-anak SMA atau mungkin anak-anak SMP atau mungkin bahkan mahasiswa ya, mahasiswa yang lebih profesional ya, bukan lagi sebagai anak-anak ya. Kemudian teman-teman yang dosen, nah itu pengguna juga untuk media ajarnya kita harus pertimbangkan, karena setiap pengguna itu memiliki ciri khusus dalam setiap aplikasinya. Jadi ketika ekosistemnya menggunakan gadget itu seperti apa, atau istilahnya kebiasaan ketika menggunakan teknologinya. Kemudian aplikasi di dalam media itu seperti halnya ketika kita menggunakan aplikasi PowerPoint ya, Microsoft Office atau Canva sendiri. Nah, itu adalah sebuah aplikasi. Dan kita pertimbangkan juga sistem operasi yang kita gunakan. Ya, sistem operasi itu ada banyak. Misalkan ada iOS, ya, ada Windows, ada Linux, ada Android, ya. Kemudian turunan Linux juga ada banyak sekali. Kemudian apakah kita menggunakan browser di dalam? Kita menggunakan browser untuk mengakses aplikasi itu atau media itu, ataukah aplikasi itu berdiri sendiri? Seperti halnya kita menggunakan aplikasi games, ya, aplikasi untuk PowerPoint, di mana PowerPoint itu kan kita bisa publish sebagai Excel, bisa sebagai PPT khusus untuk PPT view, nah, kayak gitu. Kemudian apakah kita perlu menggunakan database? Ya, database di sini adalah database di mana materi yang bisa kita update, kemudian pengguna yang bisa kita update. Ya, bahkan di LMS kalian itu ada database di mana tersimpan data siswa, data mahasiswa, data mata kuliah, data nilai. Nah, itu disimpan dalam database. Nah, database itu diproses ya untuk bisa ditampilkan dan bisa diakses oleh penggunanya. Nah, apa hubungannya lagi dengan perangkat keras ketika sebuah ekosistem dalam suatu industri atau instansi itu hampir semuanya menggunakan komputer atau laptop misalkan, maka aplikasi atau media yang bisa kita buat adalah yang memang
support dengan perangkat keras tersebut. Ya, atau mungkin mereka tidak ada laptop, tidak ada komputer, yang hanya ada gadget saja atau smartphone. Maka kita juga harus mempertimbangkan apakah media itu bisa diakses oleh smartphone para penggunanya. Nah, yang terpenting adalah apakah aplikasi yang kita pakai itu berbayar atau gratis. Karena ini menjadi pertimbangan utama masyarakat Asia ya. Kita, bahkan saya sendiri, saya akui bahwa kita harus melihat apakah aplikasi yang kita gunakan ini berbayar atau gratis. Kalau kita butuh fitur yang banyak dan kita butuh penghasilan di dalamnya, maka kita harus bayar. Kenapa? Karena fitur yang berbayar itu lebih lengkap. Pastinya kalian bisa merasakan ketika menggunakan sebuah aplikasi editor video, misalkan contohnya adalah CapCut, kemudian ada KineMaster, ya kan. Itu ada fitur-fitur yang dimana itu kita menggunakan fitur yang gratis, itu tidak semuanya kita bisa pakai, ya kan. Mungkin ada teman-teman yang berani membayar untuk sebuah fitur, ya, sebuah fitur yang lebih bagus, ya, itu tentunya akan menjadi nilai tambah ketika media itu menjadi, atau setelah dipublish dan pengguna atau yang bisa melihatnya itu menjadi lebih senang dengan tampilan baru. Ya, bahkan di Canva itu juga sebenarnya berbayar ketika fitur-fitur yang ditawarkan yang lebih bagus tampilannya itu pengguna harus membayar. Ya, ini teman-teman pastinya sudah paham. Baik. Sekarang kita membahas mengenai model-model ketika mengembangkan media pembelajaran multimedia interaktif. Ya, yang pertama adalah model drill and practice atau drill dan latihan. Ini biasanya dipakai untuk tes-tes, ya, dipakai untuk tes online. Kemudian ada model tutorial. Nah, model tutorial ini hampir sama dengan ketika kita melihat tutorial di YouTube, ya, cuman ketika media pembelajaran ini hanya sebatas menyampaikan informasi tentang tata cara. Nah, itu tutorial. Kemudian model simulasi. Model simulasi ini adalah lebih dari tutorial. Ketika simulasi ini kita bisa berinteraksi di dalamnya, kita bisa membuat sesuatu hal yang mungkin hampir sama dengan kenyataannya. Ya. Kemudian model games atau model permainan. Model permainan ini dikhususkan hanya untuk permainan, di mana permainan ini memang harus bisa digunakan dan tujuannya adalah sebagai media pembelajaran, bukan untuk senang-senang saja. Biasanya kalau main FF atau ML itu kan hanya untuk fun-fun saja, ya kan. Tapi di sini model gamesnya ini adalah sebagai media pembelajaran. Nah, seperti apa contoh-contoh dari model-model ini? Nanti akan kita bahas. Baik, yang pertama adalah model drill. Model drill ini hampir sama seperti ketika kita mengerjakan sebuah tes, ya, atau latihan-latihan soal. Dan di bawah itu ada sedikit contoh jurnal, ya, di mana teman-teman mahasiswa itu membuat sebuah atau mengembangkan aplikasi multimedia dengan media model drill and practice. Ya, mungkin teman-teman nanti bisa mengembangkan sendiri dengan bahasa Indonesia misalkan. Nah, tahapannya seperti ini. Ketika model drills ini,
penyajian masalah-masalah dalam bentuk latihan soal, ya, pada tingkat tertentu. Kemudian tentu saja ini berkaitan dengan usernya, ya, penggunanya itu dari tingkatan apa, soalnya juga tingkat kesulitannya mungkin ada yang level 1, level 2 seperti itu. Terus kemudian siswa bisa mengerjakan soal-soal di dalam aplikasi itu, kemudian bisa merekam jawaban, dan jawaban itu bisa dievaluasi dan aplikasi bisa memberikan feedback atau umpan balik. Kemudian dari feedback itu bisa menyajikan soal-soal ketika nilai yang dihasilkan itu tidak sesuai, bisa melakukan remedi, kemudian atau ketika nilai yang dihasilkan menjadi lebih bagus, itu soal bisa meningkat lagi ke tingkat yang lebih ke atas. Nah, ini adalah model-model aplikasi model drills. Nah, langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya adalah kita mendesain program multimedia sesuai dengan satuan pelajarannya. Kemudian kita butuh yang dinamakan flowchart, ya. Kemudian kita butuh storyboard. Nah, flowchart ini adalah alur data dalam program pembelajaran atau sebuah aplikasi dari flowchart. Kemudian storyboard itu tampilan atau blueprintnya, rencana tampilannya seperti apa. Baik, mungkin ini adalah salah satu contoh, ya, yang bisa saya sampaikan. Jadi ada tahapannya, misalkan di bagian judul program, di mana aplikasi itu di halaman depannya sudah ada judulnya. Kemudian ada penyajian tujuan pembelajaran, ya, tujuannya apa nih untuk aplikasinya. Kemudian ada petunjuk penggunaan, di mana di aplikasi itu pasti ada petunjuk penggunaan. Karena kalau tidak ada, biasanya pengguna akan bingung ini harus ngapain. Yang ada hanya pencet-pencet yang nggak jelas. Nah, itu kalau tidak ada petunjuk penggunaan pasti akan bingung. Nah, kemudian model atau mode penyajiannya bisa berupa soal yang bagaimana, ya. Kalau di sini contohkan adalah bagian tubuh, kepala, kemudian ada satu pertanyaan di mana di situ harus dikatakan kita menggunakan titik-titik untuk berbicara. Maka disajikan gambar di sampingnya, itu ada wajah, kemudian ada telinga, ada hidung, mulut. Nah, itu akan disajikan dan pengguna atau user itu memilih salah satu dari pilihan yang ada di gambar. Kemudian panjang teksnya itu harus singkat, tidak boleh terlalu panjang, ya. Kalau terlalu panjang nanti kelihatan seperti hanya sebuah PowerPoint saja, ya, bukan sebuah aplikasi yang kita tujukan untuk latihan soal. Atau mungkin beda lagi ketika kita menyajikan soal AKM, ya. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar AKM, soal-soal AKM. Apa sih soal AKM itu? Ada yang bisa menjawab, membantu menjawab? Halo? Halo, sepi sekali. Sepi ini teman-teman, pada tiduran. Halo? Atau masih dalam perjalanan? Baik, kalau sekarang itu ada soal AKM, di mana soal yang disajikan itu berdasarkan konsep
cerita asli, cerita nyata, dan soal yang disajikan itu hampir semuanya adalah soal cerita, ya, soal yang men-trigger logika dari siswa untuk bisa menjawab. Nah, itu panjang sekali yang bisa disampaikan. Jadi ada sebuah teks yang mungkin bisa disajikan dalam bentuk poster, ya, dalam bentuk poster sebuah kejadian, dan di situ pertanyaannya bisa disajikan dalam bentuk soal cerita lagi. Nah, itu contohnya. Kemudian kita lihat bahwa grafik dan animasi yang ditampilkan dalam sebuah aplikasi itu harus bisa menarik, ya, karena biar animasi itu bisa menambah daya tarik para penggunanya atau siswa yang menggunakan. Kemudian warna juga harus bagus, ya, harus sesuai, serasi, dan tidak terlalu membosankan atau mungkin malah terlalu menyakitkan mata. Biasanya kalau warnanya terlalu cerah sekali, nah itu tidak boleh. Kemudian ada closing, misalkan closing yang menghasilkan jawaban benar atau mungkin jawaban salah, atau yang lain adalah ketika closing itu menanyakan apakah Anda mau keluar, apakah Anda ingin keluar dari aplikasi. Nah, itu adalah closing. Nah, ada lagi model tutorial. Model tutorial hampir sama kalau kita bikin sebuah aplikasi, ya, hampir sama dengan yang di atas tadi. Cuman di sini tujuannya hanya satu, yaitu menyajikan informasi. Jika ada pertanyaan, tentu tidak terlalu banyak di bagian tutorial. Kemudian ada lagi model simulasi. Nah, model simulasi ini di mana penyajian informasi yang berupa animasi, ya, lebih banyak di situ. Kemudian kita bisa melakukan praktik juga di dalamnya. Contohnya ini, ya, saya perlihatkan dari video YouTube juga. Dan ini adalah simulasi merakit PC. Nah, mungkin ada teman-teman yang tahu kalau ada aplikasi yang seperti ini. Kalau biasanya lulusan SMK IT itu punya pembelajaran yang seperti ini ketika mensimulasikan perakitan komputer. Apakah ada perakitan laptop? Ada. Ya, tinggal nanti dicari. Nah, itu adalah salah satu contoh dari aplikasi simulasi, ya, dimana usernya itu bisa berinteraksi secara langsung dan bisa mempraktikkan, ya, model-model simulasi. Nah, yang terakhir adalah model instructional game, ya, instructional games, dimana game ini berupa permainan, ya, permainan untuk pembelajaran, dimana kenapa games itu harus jadi bahan pembelajaran, karena games ini lebih banyak membantu manusia memproses lebih banyak informasi, dan ada sebuah emosi di dalamnya ketika mendapat sebuah, kalau dalam games itu sebuah tantangan di dalamnya. Nah, itu yang diharapkan agar games ini bisa menjadi media pembelajaran baru di era digital. Nah, itu kemudian di dalam model games itu ada tujuannya, ya, pastinya ada
di mana ada juara angka tertinggi misalkan, atau mungkin yang paling cepat siapa. Nah, kayak gitu, itu ada tujuannya. Kemudian ada rule yang kita masukkan di dalam sebuah aplikasi atau aturan, ya. Kemudian secara di dalam game itu kita bisa berkompetisi dengan lawan, dengan diri sendiri, ya, atau kalau games online biasanya kita berkompetisi dengan teman sendiri, ya. Kemudian ada tantangan. Jadi setiap games itu ada levelnya, level 1, level 2, di mana tingkat kesulitannya akan berbeda. Oke, terus ada khayalan, di mana setiap games itu ada ada imajinasi agar lebih memotivasi kepada siswa untuk melakukan kegiatan di dalam aplikasi games, ya. Kemudian juga ada security atau keamanan. Kalau di sini sih biasanya ada nyawa live atau tambahan ketika kita melakukan kegagalan dalam sebuah memilih jalan, melakukan kesalahan, itu kita bisa mengulangi lagi dari awal. Atau bahkan kalau dicontohkan games peperangan, nah itu pasti ada fitur-fitur yang lain. Kemudian ada hiburan, di mana aplikasi games itu pastinya akan menghibur penggunanya, ya. Baik, contoh-contoh aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat multimedia interaktif itu ada banyak sekali, ya, di internet, dan teman-teman nanti bisa mencari sendiri dan bisa belajar, ya, bisa belajar otodidak, karena saya yakin teman-teman lebih bisa berselancar, browsing kemana-mana, ya. Bahkan kalau saya sendiri itu masih terbatas, ya, pastinya, dan Anda bisa mencoba untuk Educandy, kemudian ada Kahoot, ada Quizizz, ya, untuk membuat kuis, kemudian ada Wordwall, ada Bamboozle, kemudian nanti kita juga akan melihat sedikit aplikasi yang namanya iSpring, ya. Terus kemudian ada lagi Storyline 3, ya, yang biasanya digunakan untuk membuat aplikasi tadi ada model drill, ya, dan bisa diakses lewat smartphone. Nah, itu ada cara-cara lagi yang akan kita sampaikan nantinya. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman? Silahkan. Halo? Oke, ini adalah contoh tampilan dari Storyline 3. Dan ini adalah tampilan dari iSpring PowerPoint. Nah, baik. Mungkin teman-teman nanti bisa menyiapkan di rumah, ya. Boleh PowerPoint ditambah iSpring, ditambah Web to APK, atau Anda ingin menginstal sendiri Storyline 3 ditambah dengan Web to APK, ya. Apakah gratis? Mohon maaf, ini harus bayar semuanya, ya. Jadi kalau kita nanti praktik sendiri, nanti akan ada sesi sendiri, ya, dimana kita
eh, sedikit praktik, kemudian saya sampaikan beberapa hal mengenai aplikasi ini, karena aplikasi ini berbayar. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Halo, Bapak izin bertanya, silahkan. itu aplikasinya berarti nanti berbentuk apa ya Pak? Seperti buku, nanti isinya materi-materi pembelajaran, kemudian ada video pembelajaran atau nanti hasilnya seperti apa Bapak? Hasilnya adalah aplikasi yang bisa diakses Aku di ngedrop. smartphone. Oh, oke. Atau di web Gile, boleh. touch backmu dong. Rasa-rasa wis bil, sudah. Sudah? Iki apa sandine Nasrur? Halo? Sudah? Oke. Charger sudah aman? Halo? Halo? Apakah charger sudah aman? Sudah Bapak. Oke. Baik. Eh, hasil yang saya inginkan nantinya kalian bisa membuat eh, aplikasi pembelajaran yang bisa diakses di smartphone. Kalau bisa ada di smartphone Android, ya, karena yang ini yang saya share di sini adalah web to APK. Jadi tentu saja basicnya adalah Android, aplikasi Android. Begitu ya. Jadi nanti sebenarnya 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi saya kasih waktu untuk mempelajari lagi bagaimana membuat aplikasi pembelajaran interaktif, ya, dari 2 aplikasi yang tadi saya sebutkan, ya, ada iSpring dan Storyline. Terus dari mana saya belajar? Nah, tutorial ada banyak sekali, teman-teman. Jadi ini saya kasih link ya, satu, yaitu oke, masih ada 10 menit lagi di layar saya. Oke, Installnya di foldernya. ini nggak kelihatan ya. Oke, saya share linknya tadi adalah ini. Nah, kelihatan ya. Spring Suite dan website 2 APK Builder. Nah, langkah pertama yang harus kita Nanti kalian di bisa tombol awal lihat. ini kita Ya, ini contoh dari aplikasi yang dibuat oleh teman-teman yang ada di YouTube. Kalau Anda mau cari lagi boleh, ya. Anda bisa cari Storyline, iSpring, ya, iSpring tutorial, iSpring PowerPoint, kayak gitu. Nah, ini ada banyak, Anda bisa lihat nanti. Kemudian ada lagi yang namanya Storyline 3. Nah, ini kayak gini nih. Ada banyak tutorial yang bisa dilihat. Teman-teman nanti bisa otodidak, ya.
Kemudian kalau di sini saya bisa kasih lihat saya punya aplikasi mana ini? Ya, di sini ada iSpring Shoot 11 saya sudah install eh, di PowerPoint saya. Tampilannya seperti ini, ya. Dan ini kalau saya downloadnya masih free, jadi masih istilahnya ada batas waktu di mana trialnya hanya 30 hari, ya, bisa saya gunakan. Setelah itu pasti akan tertutup sendiri secara otomatis. Kemudian ada lagi yaitu aplikasi yang dinamakan Storyline. Storyline itu adalah seperti ini nih tampilannya. Ya. Ini kayak gini. Nah, ini adalah tampilan dari setiap aplikasi yang bisa kita bikin, ya. Menunya hampir sama dengan PowerPoint. Ya. Karena sistem kerjanya hampir sama, yaitu presentasi yang kita bikin sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah aplikasi. Apakah ada yang sudah pernah membuat aplikasi dari PowerPoint? Sudah pernah, Bapak? Sudah pernah. Oh, aplikasinya. Yes, aplikasi. Kalau bikin PPT-nya sudah pernah. Hmm, Tapi kalau membuat aplikasi dari PPT belum. Oke. Jadi kalau aplikasi yang dibuat itu langsung saja dipublish, ya, dipublish. Sebentar, mana ini? Nah, oke. Jadi intinya adalah publish. Kita publish PowerPoint yang kita bikin, yang sudah kita siapkan. Oke, ini not responding. Nah, oke. Kalau di tutorial nanti Anda bisa lihat yang sudah bisa dipublish, ya. Karena ini saya sudah iSpring saya ada watermarknya, ya. Kalau mungkin yang sudah di crack tentu saja, atau Anda mau beli sendiri boleh. Kalau belinya di mana? Anda boleh beli di Tokped, merek ya. Toko hijau, toko orange, ya. Kata kuncinya adalah lisensi iSpring, lisensi Storyline. Itu ada. Kemarin saya dapat, ya, di toko hijau itu Storyline 3, aplikasi yang dipakai itu sudah ada lisensinya. Nah, ini ketika kita mempublish sebuah presentasi, kita pilih yang HTML5. Dan di sini nanti dia dalam bentuk web, ya. Kemudian setelah itu barulah kita masuk ke aplikasi web APK-nya, dan dari web APK-nya itu mengubah HTML5 ke dalam sebuah aplikasi APK dan bisa diinstal ke dalam smartphone kita. Gitu. Oke, mungkin teman-teman ada yang bisa share produk yang sudah jadi mungkin?
HTML, bukan HTML, PowerPoint-nya seperti apa? Mungkin saya bisa lihat. Atau mungkin tampilannya boleh screenshotannya ada? Tidak ada. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Jadi 2 minggu lagi Anda membuat produk, ya, aplikasi media pembelajaran interaktif, dan tentukan target pengguna, apakah siswa SMA, siswa SMP, atau mungkin siswa SD, ya. Pembelajarannya Anda bebas, ya. Kalau saya menyarankan yang sesuai dengan ilmu kalian, ya, bahasa Indonesia boleh. Kemudian tentukan yang pertama adalah model medianya. Modelnya seperti apa? Apakah mau bikin drill, atau mau bikin tutorial, atau mau bikin games? Boleh. Ya, misalkan kalau drill itu berarti harus ada materinya, kemudian ada soalnya, ya. Kemudian kalau mau bikin games berarti ada permainan-permainan di dalamnya, ya, seperti harus menggabungkan huruf konsonan A menjadi, atau huruf konsonan A di kalimat. Nah, itu apakah kata yang keluar, suara yang keluar itu sesuai dengan yang diinginkan misalkan. Nah, kayak gitu. Terus aplikasi pengembangan mau pakai apa? Apakah mau pakai iSpring yang harus menggunakan PowerPoint, atau menggunakan Storyline? Itu nggak harus pakai PowerPoint. Ya, itu pengumpulannya langsung ke Bu Okta. Terus kemudian minggu depan kita bisa, minggu depan 2 minggu lagi kita bisa ketemu untuk membahas aplikasi yang sudah dibuat. Halo, waktu Baik, kita Bapak. baik, waktunya tinggal beberapa detik. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kalau butuh diskusi